Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isrof Oktiasi, NPM 210510019, Program Studi Manajemen Universitas Majalengka. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial tentang analisis studi kasus perusahaan. Nah, perusahaan yang akan saya analisis yaitu PT Bentul International Investama Tbk dan PT Wismilak Intimakmur Tbk. Kita mulai dari pembahasan PT Bentul International Investama Tbk terlebih dahulu. Sejarah perjalanan Bentul dimulai dari pendirian perusahaan pada tahun 1930 dengan nama rokok cap Bentul oleh Ong Kok Leong. Di tahun 1968, Bentul mulai memproduksi rokok kretek muslim. Pada tahun 1987, rokok cap Bentul berubah nama menjadi PT Rimbania Gerila. Kemudian pada tahun 1990 menjadi PT Bentul International Investama setelah diakuisisi oleh American Tobacco. Akuisisi ini menjadikan perusahaan Ong Kok Leong merubah nama menjadi PT Bentul Prima dengan PT Bentul International Investama menjadi induk usahanya. Di tahun yang sama, PT Bentul International Investama juga resmi listing di Bursa Efek Indonesia. Bentul Group merupakan bagian dari British American Tobacco atau BAT Group. BAT adalah sebuah perusahaan tembakau global dengan jaringan di lebih dari 180 negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menambahkan brand global dan Hill dan Lucky Strike ke dalam portofolionya. Kegiatan usaha ini mendorong perusahaan menapaki bisnis tembakau kelas dunia. Bisnis juga meliputi riset dan pengembangan, pemrosesan daun tembakau dan cengkeh, manufaktur produk tembakau termasuk pemasaran dan distribusinya. Selanjutnya adalah profil dari PT Bentul International Investama Tbk. PT Bentul International Investama Tbk atau RMTA bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi rokok. PT Bentul International Investama atau Bentul Group adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dengan mayoritas operasionalnya berada di Malang dan dimiliki oleh raksasa rokok internasional British American Tobacco atau BAT. Bentul Group sendiri memiliki beberapa kerjasama dalam bentuk perusahaan patungan. Salah satunya adalah PT Eratel Prima yang awalnya beroperasi sebagai penyedia layanan komunikasi dan PR Sejahtera Abadi sebagai produsen rokok area series. Keduanya memiliki kerjasama dengan Bentul dalam bentuk PT Aditama Sejahtera Abadi atau Country International and Commoner Filter dan PT Aditama Sejahtera Alami. Rokok merek dari Bentul juga diproduksi oleh PT Jirak Bukit Abadi Tembakau, Semarang, Kilimanjaro, dan Rawit, yang merupakan anak usaha dari Restu Sejati. Pabrikan ini hanya memproduksi rokok kretek dan filter. Semua produk yang diproduksi akhirnya didistribusikan oleh Eratel Prima dan PT Firstworld Indonesia. Tidak hanya itu, produksi merek Bentul lain juga dikerjakan oleh PT Restu Aditama, Jaya Sentosa, Raja, Kansas, dan Magna di Semarang. Untuk pendistribusian rokok mereka dikerjakan oleh PT Raja Salatiga Ambarawa. Perusahaan ini juga mendistribusikan merek Gajah Baru. PT Bentul International Investama Tbk juga sering melakukan ekspor produknya ke berbagai negara dengan perkiraan pada tahun 2020 sebesar 2,9 triliun rupiah ke 23 negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah dalam berbagai merek yang berkualitas tinggi. Jumlah negara tujuan ekspor perusahaan ini telah naik dari tahun sebelumnya sebanyak 20 tahun. PT Bentul International Investama Tbk memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia yang menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berdaya saing global. Misinya adalah menyediakan produk tembakau inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan tetap mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun nilai-nilai penting dari PT Bentul ini adalah integritas, inovasi, orientasi pelanggan, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi nilai-nilai yang mendasari setiap langkah PT Bentul International Investama Tbk. Adapun produk-produk yang dihasilkan dari PT Bentul sangat beragam. Yang pertama ada sigaret kretek atau putih tangan. Nama produknya yaitu Bentul Sejati atau Bentul SJT 2019. Kali Jagat Raya, Rawit Spesial, Kilimanjaro Kretek, Kilimanjaro Sukses Kretek, Magna Kretek, Bensit, dan Kansas Filter. Yang kedua ada sigaret kretek mesin full flavor. Nama produknya yaitu Bentul International atau Bentul Biru 2002.
Daniel Van Cut Filter 12 dan 16, Magna Filter, Magna Slide Filter, Kilimanjaro Filter. Yang ketiga ada sigaret kretek mesin LPLN, nama produknya itu Daniel Van Cut Mill. Kemudian ada Club 13 atau Club, Sky Mill, Star Mill, X atau X Mill. Kemudian ada sigaret putih mesin. Nama produknya yaitu Dunhill International Light, Dunhill International Menthol, Lucky Strike Full Flavor, Lucky Strike Full Switch, Lucky Strike Purple Goose, Country International, dan Commodore Filter. Kemudian hasil produk tembakau lainnya atau HPTL yaitu tembakau iris sigaret, Mars Brand Shag, Mars Brand Shag Kuning, Mars Brand Shag Pepper. Adapun masa kejayaan dan penurunan pengusahaan PT Bentul. Masa kejayaannya pada tahun 1939 hingga 1990-an. Bentul mencapai masa kejayaannya sebagai salah satu produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia. Strategi pemasarannya efektif dan kualitas produk yang terjaga membuat Bentul menjadi favorit di kalangan konsumen. Kemudian ekspansi dan diversifikasi. Tahun 1990 hingga tahun 2000-an, Bentul melakukan ekspansi ke pasar rokok mil dan bahkan merambah ke bidang elektronik dan properti. Namun, diversifikasi yang kurang fokus mulai menggerus keunggulan Bentul di industri rokok. Kemudian penurunan dan delisting tahun 2000-an hingga sekarang. Persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, dan isu kesehatan menyebabkan Bentul mengalami penurunan kinerja. Pada akhirnya, perusahaan ini memutuskan untuk delisting dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Kemudian ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi PT Bentul International Investama. Yang pertama ada persaingan ketat. Bentul menghadapi persaingan yang semakin sengit dari pemain-pemain baru di industri rokok yang mampu menawarkan produk inovatif dan sesuai selera konsumen milenial. Yang kedua adalah regulasi ketat dari pemerintah. Pemberlakuan berbagai peraturan pemerintah yang membatasi industri rokok seperti larangan iklan dan pembatasan penjualan semakin menyulitkan Bentul untuk bertahan. Yang ketiga adalah perubahan preferensi pasar. Pergeseran preferensi konsumen dari rokok kretek tradisional ke rokok mil yang lebih dianggap sehat telah mengikis pangsa pasar Bentul secara signifikan. Yang terakhir adalah isu kesehatan masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak kesehatan rokok telah memberikan tekanan tambahan bagi Bentul untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Fenomena yang telah terjadi adanya laporan lembaga Tax Justice Network pada Rabu 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco atau BAT telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentul International Investama. Sebagai dampaknya, negara bisa menderita kerugian sekitar 14 juta dolar per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Yang pertama, melalui pinjaman interperusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Yang kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. PT Bentul International Investama Tbk atau RMIE resmi menjadi perusahaan tertutup atau go private. Hal itu tertuang dalam pengumuman BEI tentang penghapusan pencatatan efek atau delisting PT Bentul International Investama Tbk atau RMBI. Sebelumnya RMBI mengajukan surat permohonan untuk delisting pada tanggal 12 Oktober 2023, kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 juga mengajukan surat permohonan penghapusan pencatatan efek. Akhirnya pada Selasa 16 Januari 2024 RMBI keluar dari bursa dengan harga takdir 306 per lembar. Dalam pengumuman itu disebut apabila Bentul akan mencatatkan sahamnya kembali, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. British American Tobacco atau BAT selaku pengendali akan membeli sisa saham yang beredar di publik di harga 1.000 per lembar saham. Ada beberapa alasan delisting PT Bentul. Yang pertama adalah tidak diperdagangkan dan tidak liquid. Saham perseroan tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak liquid. Oleh karena itu, perseroan mengajukan rencana go private, ujar Direktur RMBI Dinar Sinta. Kemudian yang kedua adalah lama tak tambah modal. RMBI tercatat tidak lagi melakukan penggalangan dana dari pasar modal sejak right issue pada 2016 dan juga tidak berencana melakukannya di masa depan. Yang ketiga, kinerja keuangan. Kinerja keuangan RMBI yang kebanyakan merugi hingga berpengaruh pada kinerja harga saham.
Sebagai informasi, RMBI hanya berhasil mencetak laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sekali pada 2019 dalam 5 tahun terakhir 2016 hingga 2020. Pada tahun tersebut, Betul hanya mencatatkan laba sebesar 50,61 miliar rupiah. Meskipun secara historis banyak mencatatkan rugi, namun pada 31 Maret 2023 RMBI mendulang laba bersih sekitar 31,14 miliar rupiah. Yang keempat, tanpa dividen. Dengan kinerja yang kerap merugi, RMBI tercatat tidak pernah membagikan dividen sejak tahun buku 2010. Dengan rencana go private, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan saham mereka dengan harga premium terhadap harga pasar. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus PT Bentul International Investama Tbk atau RMBA dari sudut pandang ekonomi manajerial. Yang pertama, keputusan go private. Keputusan go private atau delisting RMBA dari Bursa Efek Indonesia merupakan keputusan strategis dari manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat saat menjadi perusahaan terbuka dibanding go private. Pertimbangan utama termasuk rendahnya likuiditas, tidak adanya rencana penggalangan dana, dan kinerja keuangan yang buruk. Yang kedua adalah alokasi modal. Sebagai anak perusahaan BAT, RMBA harus mengalokasikan modalnya secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan untuk tidak lagi melakukan penggalangan dana dari publik mengindikasikan bahwa manajemen menilai biaya modal dari ekuitas publik lebih tinggi dibanding sumber pendanaan lain. Ini dapat disebabkan oleh biaya kepatuhan sebagai perusahaan terbuka dan ekspektasi tinggi dari investor publik. Yang ketiga adalah struktur kepemilikan. BAT sebagai pemegang saham pengendali memiliki kontrol penuh atas RMBA setelah go private. Ini memungkinkan BAT untuk mengintegrasikan operasi RMBA secara lebih efisien dengan strategi global BAT, juga mengurangi potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham publik. Yang keempat, manajemen kinerja. Kinerja keuangan RMBA yang buruk selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan perlu perbaikan dalam manajemen biaya dan efisiensi operasional. Sebagai perusahaan tertutup, manajemen RMBA akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengimplementasikan strategi perbaikan kinerja tanpa tekanan berlebihan dari pemegang saham publik. Yang kelima, kebijakan dividen. Tidak adanya pembagian dividen selama bertahun-tahun mencerminkan prioritas manajemen untuk mempertahankan arus kas untuk operasional dan investasi. Sebagai perusahaan tertutup, RMBA tidak akan lagi terikat kebijakan dividen untuk pemegang saham publik. Secara keseluruhan, keputusan go private RMBA oleh BAT merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan alokasi modal, meningkatkan efisiensi manajerial, dan memfokuskan upaya perbaikan kinerja keuangan tanpa tekanan pasar modal yang berlebihan. Beralih ke PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Wismilak merupakan perusahaan rokok Indonesia yang didirikan pada tahun 1962 di Surabaya. Pada tahun 2012, Wismilak sukses melakukan penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat dan menjadi perusahaan publik PT Wismilak Inti Makmur Tbk. PT Wismilak Inti Makmur Tbk merupakan perusahaan induk dari PT Gelora Jaya sebagai produsen dan PT Gawijaya sebagai distributor yang memiliki 4 fasilitas produksi, 4 sentra logistik regional, 22 area distribusi, 2 stop point, dan 26 agen yang tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Sejarah PT Wismilak Inti Makmur Tbk tahun 1962 hingga 1993, perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 26 Desember 1962 saat pasangan suami istri Lee Kuan Lee atau Wisman Ali dan Lim Sin Nyo atau Sinta Dewi Sampurna, anak ketiga dari Lim Sin Si, pendiri HM Sampurna, mendirikan PT Gelora Jaya bersama Oi Bien Hok atau Budiono Wijayadi untuk memproduksi sigaret kretek tangan atau SKT. Awalnya PT Gelora Jaya mengoperasikan sebuah fasilitas produksi di Jalan Patemon Barat, Surabaya dengan hanya 10 orang pegawai untuk memproduksi SKT dengan merek Galan yang merupakan singkatan dari 39. Pada tanggal 5 Maret 1963, PT Gelora Jaya mulai memproduksi rokok dengan merek Wismilak Kretek Spesial. Nama Wismilak berasal dari Wish Me Luck, yang artinya doakan saya beruntung. Sedangkan logo Wismilak didominasi gambar orang tua yang dimaksudkan agar bisnis ini berumur panjang dan dapat memperoleh keberuntungan melalui kerja keras.
Tahun 1994 hingga 2012, pada tanggal 14 Desember 1994, perusahaan ini resmi didirikan untuk memproduksi filter rokok, serta sebagai induk bagi PT Gelora Jaya, PT Gawijaya, dan PT Putri Gelora Jaya. Pada tahun 1998, perusahaan ini mendirikan PT Galan Gelora Jaya untuk melanjutkan produksi SKP bermerek Galan di Jalan Karangbong. Tahun 2013 hingga sekarang, pada tahun 2014, perusahaan ini mulai mengoperasikan fasilitas produksi baru di Kertosono, Nganjuk, dan meluncurkan Bismillah Diplomat Mil Mentol. Pada tahun 2016, perusahaan ini mulai mengoperasikan fasilitas produksi keduanya di Bojonegoro. Tahun 2017, perusahaan ini bermitra dengan PT Selans Indonesia untuk mengembangkan bisnis produksi filter rokok. Perusahaan ini juga menguji coba produk Diplomat Impact atau SKM dan Bismillah Dirga SKP. Pada tahun 2019, fasilitas produksi milik perusahaan ini di Surabaya mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai kawasan berikat. Perusahaan ini kemudian juga meluncurkan Diplomat Eco. Pada semester pertama tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, perusahaan ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 409% menjadi 43,6 miliar rupiah. Pada semester pertama tahun sebelumnya, perusahaan ini hanya berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 8,55 miliar rupiah. Sekretaris perusahaan ini, Suryanto Yasaputra, mengakui bahwa kenaikan tersebut didorong oleh dua produk yang baru dirilis, yakni Bismillah Statya SKP dan Diplomat Eco SKM. Perusahaan ini kemudian langsung memperluas jangkauan distribusinya di Pulau Sumatera. Pada 30 September 2023, Muhammad Warsianto yang menjadi penjabat Direktur PT Bismillah Inti Makmur tutup usia. Produk-produk Bismillah. Yang pertama, ada sigaret kretek tangan. Kemasan yang diluncurkan yaitu Bismillah Spesial, Bismillah Satya, Bismillah Arja, Galan Kretek, Galan Prima, Bismillah Slim. Yang kedua ada Cerutu, yaitu Bismillah Premium Cigar, Bismillah Premium Selection Corona Tube, Bismillah Premium Selection Petit Corona Tube, Bismillah Premium Selection Robusto Tube. Yang ketiga yaitu produk yang dihentikan. Ada Galan Mil, Galan Filter, Galan Premium, Galan Sahabat, Galan Slim, Galan Spesial, Galan Sliding Pack, Mil Day, Mr. Slim, Bismillah Dirga, Bismillah Mil, Bismillah Light, Bismillah Master, SP, Bismillah Diplomat 115. Adapun tantangan yang dihadapi PT Bismillah Inti Makmur Tbk, yang pertama adalah regulasi yang ketat. Industri rokok diatur dengan ketat oleh pemerintah, membatasi kegiatan pemasaran dan promosi. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Semakin banyak konsumen yang beralih produk tembakau alternatif seperti vape dan rokok elektrik. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Perusahaan rokok besar lainnya terus berinovasi dan memperkuat posisi mereka di pasar. Yang keempat, isu kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok menjadi tantangan bagi industri rokok. Selanjutnya, pada 16 Agustus 2023, bangunan digeledah oleh Polda Jawa Timur karena adanya temuan dan laporan terkait pemalsuan akta autentik hingga dugaan kasus korupsi. Manajemen tak terima atas penyitaan tersebut karena gedung tersebut telah dibeli oleh PT Gelora Jaya pada tahun 1993 secara sah dengan status bersertifikat, sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti diketahui, pada hari Senin 14 Agustus 2023, Kepolisian Jawa Timur telah melakukan tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan gedung Bismillah yang masih aktif beroperasi sebagai kantor administrasi. Manajemen Bismillah membenarkan berita yang menyangkut tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kasus penyitaan gedung, saham Bismillah turun hingga 11%. Dikutip dari CNBC Indonesia, emiten produsen rokok yakni PT Bismillah Inti Makmur Tbk terpantau kembali turun pada perdagangan sesi 1 Selasa 15 Agustus 2023. Di tengah kisruh terkait dugaan kasus tindak pidana pemalsuan akta autentik, korupsi, serta tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Manajemen tak terima atas penyitaan tersebut karena gedung tersebut telah dibeli oleh PT Gelora Jaya pada tahun 1993 secara sah dengan status bersertifikat sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, berikut analisis studi kasus untuk urusan PT Bismillah Inti Makmur Tbk.
terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Yang pertama yaitu isu utama. Isu utama yang dihadapi Wismilak adalah tuduhan tindak pidana pemalsuan akta otentik, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyebabkan Polda Jawa Timur menggeledah dan berupaya menyita gedung kantor mereka di Surabaya. Yang kedua, dampak terhadap perusahaan. Saham Wismilak anjlok sekitar 11% pada perdagangan 15 Agustus 2023 setelah kasus ini mencuat. Kasus hukum ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan investor atau konsumen terhadap Wismilak. Yang ketiga, analisis pembelaan Wismilak. Wismilak membantah tuduhan dengan menyatakan gedung di Surabaya dibeli secara sah oleh anak usahanya. Gedung berstatus bersertifikat dan tidak ada masalah hukum kepemilikan sebelumnya. Yang keempat adalah rekomendasi. Transparansi informasi ke publik. Perusahaan harus lebih transparan dalam mengkomunikasikan perkembangan kasus ke publik. Intinya, kasus hukum ini berpotensi merugikan Wismilak dari sisi finansial, reputasi, dan operasional. Upaya pembelaan melalui jalur hukum penting dilakukan dengan diimbangi transparansi informasi dan peningkatan tata kelola perusahaan ke depannya. Secara umum, kedua studi kasus ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan strategis oleh pihak manajemen dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan, serta pengelolaan risiko hukum dan reputasi yang baik untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Berikut adalah sumber-sumber referensi analisis studi kasus yang saya gunakan pada video kali ini. Baik, sekian video penyampaian tentang analisis studi kasus perusahaan PT Bentul International Investment Tbk dan PT Wismilak Intimakmur Tbk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.